Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari yang sunyi, sepi, beriring dengan rintikan air hujan, suasana yang demikian syahdu, sejenak kita kembali mempelajari tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui buku Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Setelah kita melalui beberapa pertemuan dan kita telah mengetahui betapa pentingnya zikir bagi seorang hamba, setelah kita mengetahui betapa banyak faedah-faedah dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita juga mengetahui betapa utamanya majlisul zikr, majlis zikir, yang termasuk majlisul zikr adalah majlisul ilm, yang mana itu merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Maka pada kesempatan kita kali ini, ma'asyiral muslimin, kita akan mengenal tentang keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu sendiri memiliki keutamaan yang sangat banyak, dan bagi mereka yang mau memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada keutamaannya tersendiri. Maka dari sini kita pahami bahwasannya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak ataupun sedikit, maka itu sangat berarti bagi dia. Lebih-lebih lagi apabila zikirnya banyak, maka pada kesempatan kita kali ini kita akan mengenal betapa agungnya dan betapa utamanya apabila seseorang memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh mengatakan fadlul iktsari min dzikrillah, keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, laqad amarallahu fi kitabihi ibadahul mu'minin bil iksari min dzikrihi qiyaman wa qu'udan wa 'alal junub. Kata beliau, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan perintah itu ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Perintah Allah tersebut berisi agar hamba-hambanya yang beriman itu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman, baik dia dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa 'alal junub, atau dalam keadaan berbaring. Maka bil laili wan nahar, di waktu malam maupun di waktu siang, wa fil barri wal bahr, di daratan maupun di lautan, wa fis safari wal hadar, di saat sedang melakukan safar, perjalanan jauh, atau tidak sedang safar, berada di rumahnya dia, wa fil ghina wal faqr, di saat dalam keadaan kaya dia ataupun dalam keadaan miskin, wa fis sihhati was saqam, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, wa fis sirri wal 'alan, dalam keadaan rahasia atau dalam keadaan terang-terangan,
wa fi kulli hal, dan dalam setiap keadaan. Ya, jadi senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan seorang hamba. Maka jangan sampai kita hanya mau berzikir kepada Allah tatkala kita lapang, sempit tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berzikir kepada Allah tatkala kita sedang berada di lautan karena takut tenggelam, tapi berzikirlah juga kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berada di daratan. Juga jangan hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu siang saja jemaah, tapi kenali juga Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Dalam semua keadaan kita, hendaknya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Warattaba lahum 'ala dzalika jazilal ajri wa 'azimas thawab wa jamilal ma'ab. Kata beliau hafizahullah taala, maka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dengan sebab zikir mereka yang banyak dalam setiap keadaan mereka, jazilal ajr, ganjaran yang sangat banyak, azimas thawab, kemudian pahala yang sangat besar, wa jamilal ma'ab, dan juga tempat kembali yang sangat indah. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Dan tentunya ucapan beliau ini tidak hanya sekedar ucapan tanpa ada dasar atau dalilnya. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepada pencipta kita, penguasa alam semesta, Rabbuna Jalla wa Ala. Kemudian kata Allah selanjutnya dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi maupun di waktu petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya bersolawat kepada kalian wahai orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering saya katakan bahwasannya kegelapan itu ibarat kita sedang berada di sebuah ruangan tanpa ada cahaya. Sungguh sangat sulit bagi kita untuk menemukan pintu keluar dari ruangan tersebut, karena di saat itu mata kita tidak berfungsi. Sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan benda yang ada di dalam ruangan tersebut yang sedang kita cari, karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita lantaran gelapnya atau tidak adanya cahaya. Namun sebaliknya, tatkala dalam suatu ruangan ada pencahayaan yang cukup, maka dengan mudahnya mata ini mengarah kepada sesuatu yang sedang kita cari. Waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang kita cari tersebut tidaklah lama. Berbeda halnya dengan apabila ruangan tersebut dalam keadaan gelap, akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang sedang kita cari tersebut. Maka berbahagialah bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga hati mereka menjadi terang, sehingga mereka berjalan di atas bimbingan dan petunjuk Rabbuna Azza wa Jalla. Wa kana bil mu'minina rahima. Kata Allah berikutnya dalam surat Al-Ahzab, dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan mereka
pada hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti adalah salam, keselamatan. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka pahala yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat agung. Berikutnya kata Syekh, fa fi hadhihi al-ayah al-hassu 'ala al-iktsar min dzikrillah ta'ala. Maka di dalam ayat ini, kata Syekh, terdapat anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 41 tadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, bukan zikir yang sedikit, zikir yang banyak. Wa bayanu ma yatarattabu ala dzalika min ajrin 'azim wa khairin 'amim. Kemudian kata beliau, di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan apa yang akan didapatkan oleh orang yang banyak berzikir kepada Allah, berupa pahala yang sangat agung dan kebaikan yang menyeluruh. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersolawat atas kalian atau kepada kalian, dan juga para malaikatnya bersolawat kepada kalian. Maka kata Syekh, fihi a'dhamut targhibi fil iksari min dzikrillah. Maka di dalam ayat ini, di dalam firman Allah ini merupakan motivasi yang sangat agung agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus merupakan ahsanu haddin ala dzalik, anjuran yang paling bagus untuk melakukan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan intensitas atau jumlah yang banyak. Maknanya, innahu subhanahu yadhkurukum fadhkuruhu antum. Makna ayat huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kalian di sisi para makhluknya yang ada di atas sana. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut kalian, fadhkuruhu antum, maka hendaknya kalian juga menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nadhiru qaulihi ta'ala, dan ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kama arsalna fikum rasula, sebagaimana kami utus kepada kalian seorang rasul, minkum, dari diri kalian, yaitu dari jenis manusia, yatlu alaikum ayatina, yang mana rasul tersebut membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan beliau rasul tersebut mensucikan diri kalian, membersihkan diri kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, sekaligus mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan juga hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasul tersebut mengajarkan juga kepada kalian segala sesuatu yang sebelumnya belum kalian ketahui. Kemudian dalam lanjutan ayat, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah aku wahai manusia, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan pernah kalian kufur atau ingkar kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat takwa seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya, dan inilah takwa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri.
Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat, bukan dilupakan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditaati, bukan dimaksiati. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu Allah itu ditaati, diingat dan disyukuri, tidak dimaksiati, tidak dilupakan, juga tidak dikufuri atau diingkari nikmat-nikmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutannya kata beliau, fal jazaa'u min jinsil amal. Jadi jaza, suatu balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Semakin besar amalan tersebut, semakin besar pula pahalanya. Semakin banyak seseorang berzikir kepada Allah, maka semakin besar pula balasan yang akan Allah berikan kepada orang tersebut. Kata Syekh, faman dzakarallaha fi nafsihi dzakarahullahu fi nafsihi. Maka barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, maka Allah pun akan ingat orang tersebut dalam dirinya. Wa man dzakarallaha fi mala'in dzakarahullahu fi mala'in khairin minhum. Dan barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah halayak ramai, di tengah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyebut-nyebut dia di khayalak ramai, di makhluknya yang ada di atas langit sana, yang mana mereka itu jauh lebih baik daripada khayalak ramai yang ada di bumi, yaitu manusia. Wa man nasiyallaha nasiyahullah. Sebaliknya barang siapa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan lupa kepada dia, atau dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian kata Syekh, wal muktsiruna min dzikrillah lahumul haddul awfar. Dan orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala, bagi mereka keberuntungan yang sangat besar. Wan nasibul akmal min dzikrillahi lahum. Dan orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, dia memiliki bagian yang sangat sempurna. Berupa apa? Dzikrillahi lahum, berupa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut mereka. Wa salatihi alaihim wa malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala bersolawat atas mereka. Demikian pula dengan para malaikatnya pun ikut bersolawat. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh makna solawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan makna dari solawat para malaikat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia. Ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi ma'nal ayati, pada makna ayat ini, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, fa idza fa'altum dzalik ay aksartum min dzikrillah sallallahu alaikum huwa wa malaikatuh. Ini ada dalam tafsir Ibnu Jarir. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas tentang makna ayat tadi. Kata beliau, kata sahabat Ibnu Abbas, salah seorang mufassir yang terkenal di kalangan para sahabat, dan dikabulkanlah doa Nabi yang mulia SAW. Ibnu Abbas ini menjadi ahli tafsir dengan sebab berkahnya doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau SAW, sembari menepuk dada Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama, yaitu Ibnu Abbas, didoakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi itu mustajab, jemaah. Nabi doakan Ibnu Abbas dengan mengatakan, ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas ini dalam urusan agama, dalam urusan Islam, agama Islam. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas ini tafsir dari Al-Qur'an, ya Allah. Makanya beliau termasuk rujukan dalam ilmu tafsir Al-Qur'an.
ya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula dengan para sahabat yang lainnya, tatkala menjumpai ada masalah berkaitan dengan ayat, tentang tafsir suatu ayat, maka mereka datang kepada sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tentang ayat tadi, Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, apabila kalian melakukan hal itu, yaitu apabila kalian banyak berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan bersolawat kepada kalian. Kemudian kata Syekh, wa salatullahi ala ibadihi dzakirina lahu huwa sana'uhu alaihim fil mala'il a'la indal malaikatil kiramil barara. Kata beliau, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, maknanya adalah sana'uhu alaihim. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka, menyanjung mereka, membanggakan mereka fil mala'il a'la, di khalayak ramai di atas sana, yang paling tinggi, ya, di atas langit, indal malaika, di sisi para malaikat, al-kiram, yang mulia, al-bararah, lagi baik, makhluk mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mereka senantiasa patuh, tunduk, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan kita, Allah puji kita, Allah sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikatnya yang ada di atas sana. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Kemudian, itu makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Allah menyebut-nyebut nama kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikat yang ada di atas langit sana. Wa salatul malaikati alaihim. Bagaimana dengan salawatnya para malaikat kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah? Hiya bima'na du'a ilahum wal istighfar. Maknanya salawat malaikat yang salawatnya malaikat untuk hamba-hamba Allah yang rajin berzikir, maknanya adalah mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang rajin berzikir tersebut serta memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa jemaah. Ya, Allah sendiri bangga dengan kita. Ya, kita begitu tenar di atas langit sana dan kita tidak menginginkan untuk tenar terkenal di muka bumi ini. Ya, tidak ada sesuatu yang indah di bumi ini yang diharapkan oleh orang-orang yang betul-betul mengerti dan faham akan besarnya kenikmatan yang telah Allah sediakan di akhirat nanti. Sedikit pun dia tidak bergeming untuk menjadi tenar di dunia, terkenal di dunia, dikenal oleh banyak orang, tidak. Justru dia berusaha untuk menghindari ketenaran, karena sejatinya tenar itu adalah fitnah bagi hatinya. Oleh karena itu, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi tenar di langit, meskipun tidak banyak orang yang mengenal di dunia. Maka inilah hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang senantiasa berusaha menjaga keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Masyaallah. Surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Ini masih ayat ke-7. Kata Syekh menerangkan tentang makna salawat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-'arsy,
yaitu mereka yang memikul arsy, yaitu para malaikat. Wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya, sekitar arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka semuanya bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, para malaikat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfirun, di samping itu mereka memintakan ampun untuk siapa? Lilladzina amanu, bukan lilladzina kafaru. Para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, bukan orang-orang kafir. Maka berbahagialah Anda tatkala Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kata para malaikat, ya Allah, ya Rabb kami, ya, sesungguhnya Engkau ini rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu, ya Allah. Begitu luas rahmatmu, begitu luas pula ilmumu yang meliputi segala sesuatu. Semuanya terliputi oleh ilmu dan rahmatmu, ya Allah. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mau kembali kepadamu, ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu, dan ampunilah orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanmu, ya Allah. Waqihim adzabal jahim, lindungi mereka, ya Allah, jaga mereka, ya Allah, agar jangan sampai mereka terkena azab di neraka yang menyala-nyala. Masya Allah, kita didoakan oleh para malaikat, jemaah. Maka jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang sangat-sangat ringan bagi lisan kita, ya. Modalnya lisan, mengucapkan, ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Kita akan mendapatkan, ya, pengampunan dari Allah melalui doanya para malaikat. Ya, sebab jemaah lisan ini kalau tidak berkata yang baik, dia akan berkata yang buruk, atau minimal diam. Itu aktivitasnya lisan. Makanya kata Nabi yang mulia SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu petunjuk Nabi kita yang mulia SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berucap yang baik atau diam. Itu lebih selamat bagi dia. Petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan penjagaan lisan. Karena lisan ini merupakan penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminku atau memberikan jaminan kepadaku untuk bisa mengendalikan, menjaga dengan baik apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisan, kemudian dia bisa menjaga dengan baik apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan, azman lahul jannah, lisan terjaga, kemaluan terjaga, Rasulullah SAW berani memberikan jaminan surga kepada pelakunya. Ini menunjukkan jemaah, ya, kabar gembira kepada kita agar senantiasa menjaga lisan kita. Kita akan menjadi mulia dengan lisan yang terjaga. Kita akan menjadi hamba-hamba pilihan dengan lisan yang terjaga. Apalagi lisan tersebut senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian kata masih lanjutan dari doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin
Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga. Jadi mereka, ya Allah, jaga mereka dari neraka, ya Allah. Jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian wa adkhilhum, masukkan mereka, ya Allah, jannat, ke dalam surga. Masya Allah, jemaah. Kalau kita berbicara surga, isinya adalah kesenangan dan kenikmatan yang tidak pernah ada putusnya. Bodohnya manusia, mereka terlena dengan kehidupan dunia, menghabiskan umurnya untuk kehidupan dunia, lupa bahwasanya di sana ada suatu kehidupan yang abadi, kekal adanya. Surga itu ada, neraka itu ada. Surga Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang beriman, neraka Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Namun manusia pada kenyataannya mereka lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya, sehingga ia tenggelam dengan dunianya. Ia habiskan masa hidupnya di dunia ini untuk menikmati secuil kenikmatan yang ada di dunia ini. Dia mengorbankan akhiratnya, yang mana akhirat itu merupakan tempat kembali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tempat kembali manusia semuanya. Itulah tempat keabadian kita. Perjalanan terakhir kita, perjalanan panjang kita berakhir di akhirat, di surga atau di neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waspadalah. Waspadalah di saat manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Seakan-akan mereka ingin menggenggam dunia, akan tetapi dunia tidak akan pernah bisa tergenggam oleh mereka. Sifat rakusnya manusia tidak pernah akan ada habisnya. Oleh karena itu harus dikendalikan dengan ilmu, sehingga dia tidak menjadi golongan orang-orang yang tertipu. Baik, lanjutan doa para malaikat. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surgamu, Jannatu Adn, surga Adn, allati wa'adtahum, yang mana surga itu telah engkau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim, juga engkau sediakan surga Adn itu untuk orang-orang baik dari bapak-bapak mereka. Ya. Bukan cuma mereka, tapi bapak-bapak mereka pun masukkan dalam surga, ya Allah, karena mereka orang-orang baik. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau, ya Allah, maha perkasa, maha bijaksana, al-hakim. Kemudian subhanallah jemaah, doanya para malaikat luar biasa. Bukan satu dua kata, banyak jemaah. Kemudian lanjutannya, waqihimus sayyiat, ya Allah, jagalah mereka dari segala keburukan. Subhanallah, Masya Allah, dijaga dari segala keburukan. Dan kita sangat menginginkan itu. Ini kuncinya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman yang benar. Ya, bertakwa kepada Allah, ingat ke Allah, tidak melupakannya, ya, mensyukuri nikmat Allah, beriman, taat. Kemudian wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimta, dan barang siapa yang terlindungi dari segala keburukan pada hari itu, faqad rahimta, maka sungguh engkau telah merahmati mereka, ya Allah, telah mengasihi mereka. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar, yang sangat agung. Kemudian waqad hakal Bukhari fi sahihihi an Abil Aliyah rahimahullah, dan sungguh al-Imam al-Bukhari, ya, menghikayatkan atau mengkisahkan atau menyebutkan di dalam buku sahih beliau, Sahihul Bukhari, bersumber dari Abul Aliyah rahimahullah, annahu qala, bahwasanya beliau, yaitu Abul Aliyah, mengatakan fi makna qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi,
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berkaitan dengan ayat ini, ya, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersolawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi yang mulia SAW dengan sebenar-benarnya salam. Maksudnya apa? Salatullah, kata Abul Aliyah. Kata Abul Aliyah, maksudnya salatullah, salawat Allah itu maksudnya adalah sana'uhu alaihi indal malaikah. Pujian Allah kepada Nabi yang mulia SAW. Allah memuji Nabi di hadapan para malaikatnya. Adapun salatul malaikah, salawatnya para malaikat, maknanya adalah ad-du'a, doa para malaikat, mendoakan kebaikan, ya, kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, "Tsumma inna Allah tabaraka wa ta'ala bisababi rahmatihi bidzakirina Allah katsira wa sana'ihi 'alaihim wa du'a'i malaikatihi lahum yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur." Masya Allah. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab rahmatnya yang demikian luas kepada orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya dengan zikir yang banyak, wa sanaihi alaihim, dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, wa du'ail malaikati lahum, dan doanya para malaikat, ya, doa kebaikannya para malaikat, doa kebaikan yang dilakukan oleh para malaikat untuk mereka, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ini akan memberikan dampak atau efek mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Karena didoakan oleh para malaikat. Mereka berzikir kepada Allah, akhirnya mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, dibanggakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan sebab banyaknya mereka zikir kepadanya, Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itulah Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 43, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah bersolawat kepada kalian, demikian pula para malaikatnya. Tujuannya liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Kata Syekh, min dhulumatil jahli wad-dhalali ila nuril huda wal yaqin. Maksudnya Allah keluarkan kalian dari kegelapan kebodohan, dari kegelapan ad-dhalal, kesesatan. Kesesatan itu ibaratnya seperti kegelapan. Demikian pula dengan kejahilan, itu gelap. Menuju nuril huda wal yaqin, menuju petunjuk, ya, tidak tersesat, wal yaqin, dan keyakinan, ya, pada ilmu, karena ilmu itu mewariskan keyakinan ke dalam hati. Kalau bodoh itu mewariskan adanya keraguan di dalam hati. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat penyayang kepada orang-orang mukmin, ya, ai fid dunya wal akhirah, penyayang di dunia dan juga di akhirat kepada orang-orang mukmin. Maka banggalah kita, berbahagialah kita tatkala kita menjadi orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang yang kafir, sehingga kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita rasakan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Taib, amma fid dunya fa innahu hadahum ilal haq. Rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin di dunia berupa hidayah yang Allah berikan kepada mereka, hidayah kepada kebenaran, alladzi jahilahu ghairuhum, yang sebelumnya belum mereka ketahui, ya, yang juga tidak diketahui oleh orang-orang yang lainnya. Wa bassarahum at-tariqa alladzi dhalla anhu wa hadda anhu man siwahum min ad-du'ati ila al-kufri awil bid'ati awil batil. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman, jalan yang mana banyak sekali orang-orang yang sesat, menyimpang, melenceng dari jalan kebenaran tersebut, dari kalangan, ya, orang-orang kafir,
ahli bid'ah maupun ya orang-orang yang senang dengan kebatilan. Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah. Jadi rahmat Allah kepada orang-orang mukmin di dunia, Allah tunjukkan mereka kepada jalan yang hak, jalan yang benar, bukan jalan yang batil. Ya, Allah tuntun mereka. Ya, Allah perlihatkan kepada mereka jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Itu rahmat Allah kepada orang-orang mukmin di dunia. Adapun rahmat Allah kepada orang-orang mukmin di akhirat, wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah fa'amanahum minal faza'il akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada mereka dari kepanikan yang besar nanti di akhirat. Semuanya panik. Tidak ada yang bisa menolong saudaranya. Semuanya sendiri-sendiri, sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Bahkan untuk menoleh satu dengan yang lain pun tidak sempat, karena di saat itu faza'ul akbar, sebuah kepanikan yang sangat besar. Bagaimana tidak panik mereka berada di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak ada lagi kebohongan. Mulut ditutup, yang berbicara adalah tangan dan kaki. Ya. Maka orang-orang yang beriman akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya pada panik, maka orang-orang yang beriman diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amara malaikatahu yatalaqawnahum bil bisyarati bil fauzi bil jannati wan najati minan nar. Di saat-saat yang genting seperti itu, yang mana kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk menyambut orang-orang yang beriman dengan membawa kabar gembira berupa surga dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak inginkan kita masuk dalam golongan ini jemaah? Pasti ingin. Ya, oleh karena itu jadilah hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang beriman, yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzaka illa limahabbatihi lahum. Yang demikian itu tidaklah diberikan oleh Allah kecuali karena dasar cinta. Karena Allah cinta kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Wa ra'fatihi bihim, dan karena besarnya kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ja'alanallahu minhum. Kata Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam golongan mereka, yaitu golongan orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepanikan yang besar, ya, dan diberikan surga serta diselamatkan dari atau dijauhkan dari neraka. Kemudian wa yaqulu Allah ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, mubayyinan fadladz dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat, menjelaskan keutamaan ya berzikir bagi kaum laki-laki dan kaum wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lain keutamaan laki-laki atau perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Munawwihan bi sya'nihim, untuk menegaskan urusan mereka ini. Mu'liyan li dzikrihim, meninggikan sebutan nama mereka. Mubayyinan li'azimi ajrihim, sekaligus menjelaskan betapa besarnya pahala wasawabihim dan ganjaran yang mereka dapatkan. Apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 35, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan, orang-orang mukmin laki-laki
maupun orang-orang mukmin perempuan, orang-orang yang senantiasa taat, al-qanitin wal qanitat, yang senantiasa tetap taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki maupun perempuan yang jujur, yang sabar, yang khusyuk, yang senantiasa bersedekah, yang senantiasa berpuasa, yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Wadzakirina Allaha katsira, wadzakirat, demikian pula laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka apa? Maghfirah, ampunan. Berarti zikir ini menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan pahala yang sangat besar. Masih malaskah kita berzikir kepada Allah, jemaah? Tidak ada alasan bagi kita untuk malas berzikir kepada Allah. Lihat keutamaan yang sangat besar, ya, atas orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hayya'a lidzunubihim as-safha wal ghufran. Allah siapkan maaf dan ampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, karena kita manusia, kita nggak mungkin lepas dari salah, khilaf, dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak berbuat salah, tidak 1, 2, 3 kesalahan, tapi banyak. Tapi khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa li a'malihim as-salihah al-ajrul 'azim. Allah siapkan maaf dan pengampunan atas dosa-dosa mereka, sekaligus Allah siapkan pahala yang sangat besar terhadap amalan-amalan soleh mereka. Amal soleh mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar. Wad darajatil 'aliyah fil jinan, dan tingkatan-tingkatan yang tinggi di surga. Masya Allah. Mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi insan. Yang mana kenikmatan-kenikmatan dan tingkatan-tingkatan yang tinggi di surga, berikut kenikmatan-kenikmatan yang ada, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbersit atau terbetik di dalam hati seorang manusia pun. Kenikmatan yang sangat sempurna dan besar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh berikutnya, inna dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat humul mufarriduna as-sabiquna il khairat. Sesungguhnya orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, mereka itulah yang disebut dengan al-mufarridun. Jadi kalau Anda termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka Anda disebut al-mufarridun. Sebagaimana kata Nabi yang mulia SAW, akan disebutkan hadisnya setelah ini. As-sabiqun. Al-mufarridun itu artinya adalah orang-orang yang tidak tertandingi. As-sabiqun, yang senantiasa berada di depan, as-sabiq, ya, terdahulu, selalu ya mendahului, ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan, al-mahdhuduna bi arfa'id darajat, yang mana mereka ini mendapatkan keberuntungan berupa derajat yang paling tinggi, wa a'lal maqamat, dan juga kedudukan yang paling atas. Subhanallah. Masya Allah, kedudukan yang tinggi, paling tinggi, ya, derajat yang paling tinggi dan kedudukan yang paling atas. Kalau Anda ingin menginginkan ini, jemaah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kalau Anda memang menginginkan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslimun fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah famarra ala jabal. Rasulullah SAW suatu hari pernah berjalan di jalanan kota Mekah, ya, di jalan Mekah. Famarra ala jabal, kemudian beliau SAW melewati sebuah gunung, yuqalu lahu Jumdan. Gunung itu namanya Gunung Jumdan. Faqala siru, berjalanlah kalian wahai para sahabat. Siru, berjalanlah kalian. Hada Jumdan, ini adalah gunung yang bernama Jumdan. Sabaqal mufarridun, telah mendahului al-mufarridun. Kemudian sahabat bertanya, wa mal mufarridun? Ya Rasulullah, al-mufarridun itu siapa? Adz-dzakiruna Allaha katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan. Sedikit lagi jemaah, ya. Satu paragraf lagi. Waqad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mufarridin bi annahum adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Rasul sendiri yang telah mentafsirkan bahwasanya al-mufarridun, orang-orang yang tak tertandingi, itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. Kemudian kata beliau, wa aslul mufarridin, asal dari lafaz al-mufarridin, kama yaqulu Ibnu Qutaibah wa ghairuhu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dan lainnya, asal makna dari al-mufarridin itu adalah alladzina halaka aqranuhum, yaitu orang-orang yang saingan-saingannya itu pada binasa, pada hancur, pada kalah. Mereka sendiri yang menang. Wanfaradu anhum, hingga mereka sendiri yang tampil menjadi pemenang. Infaradu anhum, sendirikan, ya, dari mereka, karena mereka pada berjatuhan, berguguran, mereka sendiri yang bertahan. Fabaqu yadhkuruna Allah Ta'ala, maka mereka tetap bertahan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan sampai akhir pembahasan dari bab ini. Hadza wallahu taala alam.